Kemudian kita masuk ke acara yang kedua ya, yang akan dibawakan oleh Dr. Audrey Devisanti Woisang, MSI SPSK ya, yang berjudul deteksi dini epilepsi pada anak. Ya, silakan. Sebelumnya kita bacakan dulu kurikulum PT singkat. Dr. Devi dilahirkan di Makassar, kemudian lulus dokter umumnya 2002 di Unhas, kemudian spesialis saraf 2006 dan S3-nya 2014 di Unhas, dan mendapatkan konsultan nyeri 2019. Dengan berbagai riwayat presentasi dan karya ilmiah dan sangat aktif ya. Kita persilakan kepada Dr. Devi, waktunya 15 menit. Silakan. Oke, Dokter, sudah terlihat ya? Sudah terlihat jelas. Lihat ya. Siap, Dok. Baik, saya mulai. Mohon maaf atas kendala teknis ya. Saya juga tidak tahu kenapa. Oke, baik. Selamat sore. Terima kasih moderator. Selamat sore pembicara pertama Dr. Aminah. Terima kasih pada IDI yang telah memperkenankan saya mengikuti sebagai pembicara pada studium general pada hari ini. Baik, saya akan membawakan materi mengenai deteksi dini epilepsi pada anak. Kita kembali ke definisi operasional epilepsi. Kita ketahui bahwa epilepsi itu didiagnosa apabila ada dua bangkitan tanpa provokasi ataupun ada dua bangkitan refleks. Jadi minimal ada dua bangkitan yang terjadi dalam lebih dari 24 jam baru kita anggap sebagai suatu epilepsi. Atau kalau misalnya hanya ada satu bangkitan tanpa provokasi atau bangkitan refleks dan kecenderungannya akan berulang dalam 10 tahun ke depan, itu kita juga sudah bisa diagnosis sebagai suatu epilepsi. Ataupun memang pasien tersebut sudah didiagnosis oleh dokter yang kompeten menderita suatu sindrom epilepsi. Nah, sekarang inti dari epilepsi itu adalah bahwa terjadi bangkitan epileptik. Apa yang dimaksud dengan bangkitan epileptik adalah bahwa terjadi aktivitas neuronal di otak yang abnormal dan berlebihan. Nah, bangkitan epileptik itu pada anak-anak itu yang terbanyak memang adalah suatu kejang demam. Dan penyebab berikut yang tersering itu adalah infeksi. Ya, kita lihat klasifikasi ILAI 2017 ini yang terbaru. Jadi untuk mendiagnosis suatu epilepsi pada anak itu kita harus betul-betul bisa mengenali bentuk bangkitan. Jadi seizure type. Nah, bangkitan apa yang terjadi pada seorang anak atau seorang pasien? Apakah itu bangkitan vokal, general, ataupun mungkin masih susah kita deteksi karena kurangnya informasi dari orang tua ataupun dari saksi mata yang menyaksikan. Nah, biasanya orang tua atau saksi mata hanya melaporkan bahwa anak tersebut itu menderita suatu kejang. Nah, istilah kejang yang biasanya kita tahu itu adalah bangkitan apa? Bangkitan generalized tonic-clonic seizure. Nah, tetapi sebenarnya menurut statistik, bentuk bangkitan yang tersering sebenarnya adalah bukan generalized tonic-clonic, melainkan adalah suatu bangkitan vokal. Vokal itu mencakup sekitar 60% dari bangkitan, sementara bangkitan generalized itu hanya mencakup 30%. Dan 20%-nya itu, sekitar 20% itu adalah suatu bangkitan yang malah bukan epileptik. Kita sebut sebagai non-epileptic seizure. Jadi kita betul-betul harus bisa menyeleksi bangkitan ini epileptik atau malah bukan epilepsi atau non-epileptic seizure. Nah, tentu saja kita harus menelusuri berbagai etiologi yang terjadi pada pasien. Beberapa etiologi yang sudah diidentifikasi oleh ILAI adalah adanya lesi struktural pada otak, adanya kelainan genetik seperti epilepsi tipe childhood absence dan juvenile myoclonic. Begitu juga infeksi pada anak, gangguan metabolik, gangguan imunitas maupun penyebab-penyebab yang memang kalau kita sudah telusuri tidak diketahui, itu ya apa boleh buat tidak diketahui, atau di sini termasuk juga bangkitan yang idiopatik ya.
idiopathic generalized epilepsy. Sekarang bagaimana kita mendiagnosis suatu epilepsi? Seperti saya sebutkan tadi, apabila seorang pasien datang dengan keluhan bangkitan, atau kita sebut secara umum adanya gerakan paroksismal. Ada gerakan yang mendadak pada bagian tubuhnya. Entah itu kejang, entah itu tics, atau apa, pokoknya kita sebut ada gerakan paroksismal, atau lebih spesifik kita sebut sebagai bangkitan. Nah, bangkitan itu bisa epileptik, bisa non-epileptik. Nah, kita harus betul-betul dengan detail menyaring dari anamnesis dan pemeriksaan fisik. Kalau memang bisa memungkinkan pasien punya video dari bangkitan yang muncul, itu akan sangat membantu, sedikit mempermudah kita untuk memutuskan ini adalah suatu bangkitan epileptik atau non-epileptik. Karena tentu saja penanganannya akan berbeda. Nah, kalau misalnya kita sudah memutuskan pasien tersebut menderita suatu epileptic seizure, maka kalau memungkinkan kita menentukan bangkitan apa yang muncul, karena bangkitan tersebut akan memudahkan kita mendiagnosis bentuk atau jenis epilepsinya atau menuju ke sindrom epilepsi yang mana. Nah, beberapa pasien tadi saya katakan akan datang dengan keluhan kejang, generalized tonic-clonic seizure. Nah, kita perlu tahu bangkitan kejang itu, saya rasa awam pun tahu bentuk bangkitannya seperti apa. Badan kaku, atau ada yang mendeskripsikan dia kaku, kemudian kelojotan, mulut berbusa. Itu adalah suatu bangkitan yang paling khas dari suatu epilepsi, dan bangkitan yang paling sering kita bisa kenali. Nah, tapi perlu kita ingat bahwa epilepsi idiopatik itu bisa saja juga bermanifestasi klinis yang sama, generalized tonic-clonic, padahal sebenarnya bangkitan dominan yang muncul pada pasien bukan itu. Sebagai contoh, pasien-pasien dengan juvenile myoclonic epilepsy akan datang dengan keluhan kejang atau kelojotan atau generalized tonic-clonic seizure. Tapi kalau kita teliti lebih lanjut atau kita anamnesis lebih lanjut, maka bangkitan yang muncul sebenarnya dominan adalah bangkitan myoclonic. Jadi kita harus tanyakan bangkitannya selain bangkitan yang diceritakan oleh pasien. Jadi jangan hanya yang diceritakan pada pasien, tapi kita juga harus anamnesis bangkitan lain yang kita duga mungkin muncul. Contoh, gerakan myoclonic harus kita peragakan. Bangkitan myoclonic seperti apa? Adakah gerakan tersentak tiba-tiba anggota tubuh? Sering menjatuhkan benda? Nah, kita harus tanyakan hal-hal tersebut. Begitu juga pada pasien-pasien dengan epilepsi Rolandic misalnya. Epilepsi Rolandic juga bisa terjadi generalized tonic-clonic seizure pada beberapa sesekali bangkitannya, tapi dominasi bangkitan adalah bangkitan vokal, misalnya speech arrest, atau bangkitan vokal orofacial pada mulut, gerak-gerak, atau kedut-kedutan. Nah, itu. Jadi kita harus betul-betul menyeleksi bangkitan dominan pada pasien itu seperti apa. Kalau tidak, kita akan salah mendeteksi atau salah mendiagnosis jenis epilepsi yang diderita oleh pasien. Otomatis kalau kita salah mendeteksi bentuk bangkitan dan jenis epilepsinya, tentu saja penanganannya tidak akan adekuat. Sebagai contoh, kalau misalnya pasien dengan juvenile myoclonic, kemudian kita cuma terapi dengan phenytoin, ya bisa saja memang generalized tonic-clonicnya akan teratasi, tapi bangkitan myoclonicnya tidak akan hilang. Justru kita harus berikan obat lain, misalnya asam valproat atau levetiracetam yang sesuai dengan bentuk bangkitannya. Oke, baik, saya tidak berpanjang lebar dengan pemeriksaan fisik dan penunjang. Yang ingin saya share pada materi kali ini adalah mengenai beberapa deskripsi bentuk bangkitan supaya bisa kita kenali bersama pada pasien-pasien ini adalah bangkitan epilepsi, bukan misalnya non-epileptik atau psychogenic seizure, ya. Jadi ya mudah-mudahan videonya bisa cukup jelas, ya, tidak terpatah-patah. Kita lihat beberapa bangkitan epilepsi. Ini epilepsi yang sering ditemukan pada anak. Ada epilepsi Rolandic, ada Panatopoulos, ada Gestalt,
childhood absence, juvenile absence, juvenile myoclonic, West syndrome, dan Lennox-Gastaut. Masih ada beberapa jenis epilepsi lainnya, tapi ini yang agak lebih sering kita temukan di klinik. Dan beberapa dari jenis epilepsi ini mempunyai gejala yang sama, seperti yang saya sebutkan tadi adalah generalized tonic-clonic. Ada juga yang absence. Jadi misalnya pada pasien-pasien childhood absence, ada bangkitan absence-nya, sesekali bisa disertai bangkitan klonik ringan ataupun disertai automatism seperti mengecap-ngecap. Jadi kalau kita tidak dominasi bentuk bangkitannya apa, itu akan mempersulit kita menangani epilepsi. Ini kita lihat bangkitan orofasial, ini anak dengan Rolandic epilepsi. Jadi kita lihat sebentar, maaf. Kelihatan dok ya? Ini bangkitan vokal, ini anak sadar karena dia berusaha untuk bicara tapi sulit berbicara, dan setelah gerakan pada wajahnya, kedutannya selesai, baru dia menangis karena dia merasa tidak nyaman dengan kondisi tersebut. Jadi ini pasien dengan Rolandic epilepsi. Tentu saja kita tidak mendiagnosis langsung Rolandic dengan melihat bentuk bangkitan ini ya. Untuk mendiagnosis sindrom tentu saja kita harus melakukan rekaman EEG. Kalau misalnya cocok dengan bentuk bangkitan dan hasil rekaman EEG, baru kita diagnosis sebagai suatu Rolandic epilepsi. Ini bangkitan orofasial. Kemudian kita lihat bangkitan absence. Bangkitan absence secara teori adalah bangkitan seperti melongo, bengong, mata berkedip-kedip. Tapi perbedaan antara klonik mata pada absence dengan klonik mata pada bangkitan klonik adalah frekuensi kedipan. Pada absence lebih pelan, kalau pada klonik mata itu biasanya lebih kuat, kontraksinya lebih cepat, frekuensi lebih cepat. Dan tentu saja lama bangkitannya lebih lama. Absence itu biasanya tidak berlangsung lebih dari 20 detik rata-rata pada bangkitan tipikal absence. Jadi kita lihat pada rekaman ini, anak sedang menghitung, sedang belajar, kemudian tiba-tiba gerakannya terhenti dan terjadi bangkitan absence. Ini bangkitan. Tidak lebih dari 10 detik, kemudian dia melanjutkan kembali aktivitasnya. Jadi bangkitan absence itu seringkali tidak diidentifikasi oleh orang tua karena hanya berlangsung beberapa detik. Kadang-kadang yang identifikasi adalah gurunya pada saat di sekolah. Kok sering melamun, sering tidak berespon. Perlu kita ingat onset usia, jadi yang membantu kita untuk diagnosis suatu epilepsi selain bentuk bangkitan juga onset. Onset itu terjadi pada usia berapa, jadi itu harus kita tanyakan. Nah, ini bangkitan mioklonik. Kita lihat pada sekitar detik 7-10 terjadi gerakan di lengan kanan. Seperti itu. Jadi bangkitan mioklonik cuma seperti ini, saya ulangi. Ya, seperti itu. Jadi cuma berlangsung sepersekian detik atau kurang dari 5 detik. Nah, bangkitan mioklonik ini biasanya tidak disadari oleh pasien. Justru nanti setelah beberapa tahun kemudian dia berkembang menjadi generalized tonic-clonic seizure sekali-sekali dari bangkitannya, barulah biasanya dibawa oleh orang tuanya untuk berobat. Kita lihat pada rekaman ini, seorang anak dengan juvenile myoclonic epilepsy, pada saat kita lakukan rekaman EEG, terjadi bangkitan. Pada rekaman tampak polyspike. Kita lakukan stimulasi motorik, kita lihat gerakan myoclonic pada ekstremitas. Jadi
seperti tersentak-sentak. Jadi anamnesis yang cermat dan teliti tentang bentuk bangkitan itu bisa membantu juga pada saat kita melakukan rekaman EEG. Kita bisa tahu provokasi apa yang cocok untuk bangkitan ini. Nah, ini bangkitan otomatisme pada anak, meskipun bentuk epilepsi lobus temporal pada anak tidak sesering idiopatik generalized epilepsi lainnya, tapi itu bisa terjadi pada anak-anak juga. Ini ada bangkitan otomatisasi. Anak seperti mencium sesuatu, dipanggil tidak berespon. Jadi seperti ingin melakukan sesuatu, tapi tidak jelas dan tidak berakhir dengan melakukan sesuatu yang jelas. Jadi disebut otomatisasi. Tanyakan namanya, nanti setelah bangkitan selesai baru dia sadar. Jadi gerakan otomatisasi yang biasanya pada pasien dikeluhkan sebagai suatu hilang ingatan. Jadi pasien-pasien dengan bangkitan otomatisme itu biasanya juga nyasar ke bagian psikiatri. Jadi dengan gangguan kesadaran atau gangguan ingatan. Jadi perlu kita betul-betul anamnesis apa bentuk bangkitan. Baik, kita lanjut. Nah, ini bangkitan yang paling sering dikeluhkan atau diceritakan oleh pasien, bangkitan tonik-tonik. Jadi terjadi bangkitan tonik selama beberapa detik, kemudian dilanjutkan dengan gerakan kronik. Ini bangkitan tonik, badan jadi kaku. Kemudian diikuti gerakan klonik. Frekuensi gerakan klonik pada bangkitan klonik itu dia frekuensi cepat dulu. Pada saat bangkitan sudah hampir selesai, gerakan kloniknya mulai menjadi lebih lambat. Jadi bangkitan tonik-klonik umum ini bisa terjadi pada beberapa bentuk bangkitan, termasuk temporal lobe epilepsi. Perkembangan dari childhood absence setelah dia remisi bisa berkembang atau muncul kembali sebagai suatu generasi klonik, dan bisa juga merupakan perkembangan dari juvenile chronic epilepsy. Dan juga ada satu tipe lagi yaitu generalized tonic-clonic on awakening. Baik, nah ini epileptic spasm yang biasanya ditemukan pada West syndrome. Biasanya gerakan epileptic spasm ini menimbulkan ketidaknyamanan pada bayi. Jadi West syndrome ini kita temukan pada bayi usia sekitar 6 bulan. Nah, pernah satu kasus yang kami dapatkan, ini kasus bangkitan seperti ini, datang ke dokter dan didiagnosis sebagai suatu kolik. Jadi kolik abdomen. Jadi disangkanya bayi tersebut menderita nyeri perut. Jadi padahal setelah datang dan dilihat rekamannya dan bentuk bangkitannya itu ya suatu epileptic spasm. Dan kita lakukan rekaman EEG dan terdiagnosis sebagai suatu West syndrome. Jadi bentuk epileptic spasm ini ditemukan pada West syndrome, dan pada usia-usia yang lebih tua itu bisa ditemukan juga pada Lennox-Gastaut syndrome. Ini bentuk epilepsi yang berat pada anak.
Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, ini beberapa bentuk bangkitan yang mungkin kadang kita miss. Ini bangkitan atonik ya. Tidak semua epilepsi bisa kita dapatkan bangkitan ini. Bangkitan atonik atau drop attack ini termasuk tipe bangkitan yang kalau terdiagnosis itu yang sering adalah Lennox-Gastaut syndrome. Itu bentuk epilepsi yang berat pada anak yang biasanya tractable. Saya ulang dulu. Jadi lihat kepalanya tertunduk. Kalau misalnya bangkitannya berat, bisa sampai anak jatuh, yang kita sebut drop attack. Jadi bangkitan-bangkitan seperti gerakan kepala menunduk saja, ya itu masuk suatu bangkitan epilepsi. Oke, baik. Nah, sekarang di samping bangkitan epileptik yang terjadi pada anak, kadang-kadang atau sering juga anak itu kita duga suatu epilepsi, padahal sebenarnya bangkitan atau seizure yang muncul itu adalah non-epileptic seizure. Nah, ada beberapa bentuk non-epileptic seizure yang biasanya kita temukan pada anak. Ini saya tidak bahas yang pada neonatus karena cukup kompleks dan banyak. Jadi yang saya bahas tentang pada anak dan remaja. Yang paling sering kita temukan pada anak itu breath holding spells, tics, dan gerakan involunter seperti dystonia atau choreoathetosis, serta self-gratification. Sementara pada remaja, bangkitan yang biasa kita temukan adalah sinkop atau juga psychogenic non-epileptic seizure. Kita lihat ini seorang bayi. Kita sebut bangkitan ini breath holding spells. Persis bangkitannya sangat mirip dengan suatu generalized tonic-clonic seizure. Jadi terjadi gerakan seperti tonic atau malah tonic-clonic seizure. Nah, biasanya bangkitan breath holding spells ini dipicu oleh emosi pada anak. Jadi biasanya anak marah atau nangis. Misalnya habis jatuh, dia nangis sejadi-jadinya dan pada saat ekspirasi dia menahan nafasnya. Nah, karena dia menahan nafas itu sedikit terjadi hipoksia, jadi terjadi bangkitan seperti kejang. Tapi hanya berlangsung beberapa detik, kemudian anak akan sadar kembali. Ini biasanya terjadi pada anak bayi, bisa dari usia 6 bulan dan bisa pada sampai usia 2 tahun. Dan dia akan biasanya pada umumnya bisa berhenti sendiri pada usia 4 tahun, pada beberapa literatur mengatakan bisa sampai 6 tahun. Biasanya breath holding spells ini tidak membutuhkan penanganan yang spesifik atau obat anti bangkitan biasanya tidak diberikan. Jadi pada breath holding spells itu biasanya terjadi bibirnya anak pucat atau biru, kebiruan atau kita sebut cyanotic. Jadi itu yang khas pada suatu breath holding spells. Yang berikut kita lihat adalah self gratification. Nah, ini cukup sering pada anak. Kalau menurut insidensi terjadi pada 90 sampai 94% anak laki-laki dan 50 sampai 55% anak perempuan. Dan terjadi pada usia-usia 3 bulan sampai biasanya di bawah 2 tahun. Kita lihat apa yang khas dari bangkitan ini seperti tonik ya. Jadi anak membuat kakinya jadi kaku, jadi bentuknya seperti gunting ini mengepit. Jadi prinsipnya dia mengepit perineum supaya terjadi rasa nyaman, rasa puas karena ada stimulasi pada daerah perineumnya. Jadi ini yang khas adalah seperti tonik tapi mengepit dan itu terjadi hanya pada ekstremitas inferior karena di situ stimulasinya. Biasanya kita lihat pada rekaman yang berikut. Biasanya self stimulation ini bisa kita hentikan.
Kemudian anak melanjutkan kembali, jadi berbeda dengan bangkitan tonik atau tonik-klonik, itu akan berlangsung sampai memang waktunya dia berhenti bangkitan, baru dia berhenti. Pada self gratification bisa kita hentikan, cuma apa yang membuat pada saat anak kita minta untuk berhenti melakukan aktivitasnya, dia akan biasanya marah atau terdistract, itu dia akan marah atau nangis atau jengkel, kemudian dia lanjutkan kembali, tapi itu bisa kita sebut bisa didistraksi. Itu yang khas pada self gratification. Self gratification juga biasanya tidak membutuhkan penanganan obat anti bangkitan, biasanya kita lakukan saja edukasi pada orang tua. Kita lihat pada video ini, anak asik melakukan aktivitasnya, kemudian orang tuanya ganggu, dia berhenti sejenak, kemudian marah, kemudian dia lanjutkan kembali. Nah, ini bangkitan non-epileptik yang lainnya adalah tics. Pada beberapa tics memang cukup khas pada anak-anak, tapi ada beberapa tics yang apalagi yang vokal, yang pada ekstremitas superior atau inferior atau separuh badan, itu akan cukup kadang-kadang membuat kita sulit mendiagnosis ini adalah suatu tics atau suatu epilepsi, apalagi pada awal-awal munculnya penyakit tersebut. Jadi biasanya butuh waktu, butuh rekaman, butuh anamnesis atau pemeriksaan fisik yang lebih teliti atau pemeriksaan penunjang yang lebih teliti untuk betul-betul menyingkirkan diagnosa tics pada anak dengan suatu bangkitan. Jadi ada tics pada wajah, ada tics pada ekstremitas. Ini dystonia. Apa yang khas pada dystonia adalah biasanya secara perlangsungan dia akan lebih sering muncul dibanding bangkitan epileptik. Jadi bangkitan epileptik tidak sesering bangkitan gerakan involuntar pada suatu dystonia. Demikian juga pada saat tidur, tentu saja dystonia itu tidak bisa muncul, saja berhenti. Sementara bangkitan epileptik tertentu bisa saja muncul meskipun anak sedang tidur. Yang berikut adalah psychogenic non-epileptic seizure. Ini biasanya terjadi pada usia-usia anak remaja karena ada keinginan tertentu atau perasaan tertentu yang tidak terpenuhi sehingga anak memunculkan bangkitan yang kuat. Jadi bangkitan ini biasanya muncul dalam bentuk yang cukup khas, biasanya tidak melukai diri sendiri, dan yang khas juga adalah adanya pelvic thrusting. Jadi biasanya panggul terangkat. Pada saat bangkitan itu dia mengangkat panggulnya. Seperti gerakan ini. Kemudian gerakan yang terjadi biasanya itu sulit dilakukan secara sinkron. Biasanya gerakannya asinkron seperti ini, tidak simetris. Dan berbeda pola dari satu bangkitan ke bangkitan yang selanjutnya. Kesadaran pun biasanya lebih cepat pulih pada psychogenic non-epileptic seizure dibanding bangkitan generalized tonic-clonic. Ini setelah bangkitannya selesai, anak ini ditanya dan dia bisa melakukan atau melakukan semua perintah yang diminta oleh pemeriksa. Baik, barangkali itu yang bisa saya sharing mengenai beberapa bentuk bangkitan agar kita bisa lebih aware akan diagnosis yang lebih tepat. Jadi sebagai kesimpulan adalah diperlukan pengetahuan tentang berbagai bentuk bangkitan epileptik dan non-epileptik pada anak. Deteksi dini epilepsi pada anak memerlukan anamnesis yang cermat tentang semiologi bangkitan, tipe epilepsi, dan sindrom epilepsi. Etiologi epilepsi baik struktural, genetik, infeksi, dan sebagainya harus dilacak pada saat kita mendiagnosis anak dengan epilepsi. Sehingga deteksi diagnosis yang tepat akan menunjang luaran klinis yang baik pada penderita epilepsi.
Baik, demikian yang bisa saya sharing, Dok. Silakan moderator, Dr. Ana